Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel satu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai tamu spesial guys. Beliau ini seorang dosen di salah satu universitas di Provinsi Riau. Kemudian ahli tata kota, yaitu pengendali banjir dan infrastruktur dan lingkungan. Kemudian beliau juga S1-nya di ITB, kemudian S2 dan S3-nya, wah ini luar biasa nih, di Utah, tepatnya di Amerika Serikat. Nah, siapa dia? Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Ihsan, ST-MSc. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Nanti kita punya kejutan nih guys. Beliau Dr. Ihsan ini apa ini? Dalam rangka apa misinya hari ini nih? Nanti kita akan tanyakan guys. Baik, Pak Dokter. Pak Dokter saat ini kan menjadi dosen di Universitas Riau. Kalau boleh tahu ini dosen apa nih? Sebagai pengajar apa? Iya, saya ngajar di S1 di Teknik Sipil. Ya, kemudian S2 juga ngajar di Teknik Sipil, ya, S2-nya juga. S2-nya juga ya. Ada S2 Studi Perkotaan, ya. Itu di FISIP. Di FISIP ya. Ya, saya ngajar perencanaan kota sama transportasi. Kemudian ada di S2 Lingkungan. Ya. Berarti ngajar juga bagi teknik sipil, kemudian perencanaan kota. Ya. Luar biasa. Di lingkungan ya. Di lingkungan juga gitu ya. Lingkungan ini apa nih? Apakah lingkungan general kah? Iya, ya lingkungan aspeknya luas ya. Aspeknya luas, ya, luas sekali. Ya, mulai dari keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan, ya dengan kependudukan, ya sampai kepada ya teknis lingkungan sampai kepada banjir ya. Sampah. Ya. ini menarik nih guys. Untuk diketahui juga bahwa saya Dr. Ihsan ini, beliau adalah yang mendesain jembatan Balerang nih yang ada di Batam. Kemudian bikin master plan untuk Riau 2020. Kemudian beliau juga sebagai apa namanya desain awal di jembatan Siampa. Jadi luar biasa nih. Nah, pertanyaan saya dari akademisi, kemudian tiba-tiba kok ada berpikiran ke politik nih, itu kan jauh tuh perbedaannya tuh. Kenapa dari dosen kemudian Anda bisa berubah ke melihat sesuatu politik itu seperti apa gitu? Iya, jadi saya kan ngajar mulai dari tahun 2000 ya Bang Eka ya. Abang apa? Setelah saja. Kita santai aja. Dari tahun 2000 saya ngajar. Ya, saya ngajar di Unri mulai tahun 2000. S1, S2 gitu ya. Tapi di samping ngajar saya aktif juga di pemerintahan. Ya, saya dulu tahun 2003 saya tenaga ahlinya Pak Herman Abdullah, staf ahli. Staf ahli ya. Sama Pak Saludin Jalil Pak dulu. Jalil, ya. Prof. Dr. Nain MM ya. Ya, sama Pak Saludin Jalil ya, beliau habis itu jadi rektor. Iya. Kalau dulu kan staf ahli itu bisa dari luar. Nah, setelah era itu baru staf ahli itu dari dalam kan, dari dalam. Nah, itu keterlibatan pertama saya di pemerintahan dan saya enjoy. Bagi saya kan ilmu baru. Kalau jembatan udah selesai lah. Udah selesai babnya. Udah mendesain, udah ya ikut turun lah ya, jadi tahu ya. Tapi yang pemerintahan ini itu bagi saya sesuatu yang menarik ya, karena kita melihat tuh dari hulunya. Betul. Dari hulu tuh. Dari pangkalnya. Ya, makanya waktu zaman Pak Herman itu dicoba disusun pengelolaan kebersihan kota. Ya, saya terlibat di situ. Kami yang menyusun, konsepnya. Ya, jadi waktu itu di kelurahan, kecamatan itu untuk lingkungan perumahan yang ngelola kebersihannya. Itu kelurahan, kecamatan. Jalan protokol itu dinas kebersihan. Di pasar dinas pasar yang menyediakan truknya sama armadanya. Di pelabuhan, terminal, dinas perhubungan. Jadi dibagi, dikeroyok. Berarti tidak ada pihak ketiga ya? Tidak ada pihak ketiga. Oke, lanjut Pak. Ya. Tapi saya lihat Pak Herman tuh dia memang turun langsung.
turun langsung. Apa yang sudah direncanakan itu emang diterapkan loh. Dia nunggu, menunggu sampai 7 kali kan Adipura. Ya betul. Kita memang ketahui saat ini Kota Pekanbaru kan berubah 180 derajat nih. Apa yang terjadi? Saya lanjutkan sedikit. Boleh. Tadi kan. Jadi itu keterlibatan di pemerintahan. Habis itu saya ikut terus nih, sampai sekarang. Sampai sekarang masih ikut? Sampai sekarang ya, cuma kan posisinya beda-beda. Pernah jadi staf ahli Pak Gubri Rusli Zainal. Ikut juga di situ. Di Pelalawan waktu itu bantu Pak Azmun. Di Dumai bantu Pak Wali Kota Pak Zul'as. Sambil juga saya beberapa kegiatan konsultansi di Bapeda. Di Bapeda itu banyak, tapi saya tidak terlibat hal desain teknis ya. Kalau jembatan tuh kan desain teknis tuh, DED tuh. Kalau ini nggak DED lagi, di atasnya DED, di kebijakan, di perencanaan. Jadi di perencanaan kebijakan saya banyak terlibat tuh di penyusunan RPJM. Jangka menengah, kemudian jangka panjang. Apa yang dibutuhkan, kemudian evaluasi hasil pembangunan itu seperti apa, kedepannya apa yang perlu dibangun. Nah, di situ termasuk evaluasi APBD, Perda. Nah, itu selama 20 tahun itu, Bang Eka. Selama di situ mengutak-ngatik itu, termasuk yang terakhir itu Master Plan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2020. Baru tahun 2020 4 tahun yang lalu lebih kurang 3 tahun yang lalu. Tapi saya menikmati itu karena saya pikir kalau saya hanya di kampus nggak dapat saya pengalaman itu. Tapi setelah saya masuk di pemerintahan, di birokrasi, meskipun sebagai tenaga ahli, bukan yang mengeksekusi, saya jadi paham nih, kenapa nih pembangunan kita seperti ini. Masukan terus, saya nulis opini banyak, buat komentar di media sosial, dan lain-lain itu. Tapi hanya memberikan masukan. Yang namanya hanya memberi masukan tidak bisa eksekusi, yaitu yudikatif lagi. Sementara kita ingin itu bagaimana supaya jadi gitu. Mau tidak mau saya pikir ini harus masuk ke jalurnya. Kalau kita teriak-teriak saja nggak bisa. Gitu. Saya menarik dengan master plan tadi yang Bapak buat di pengendali banjir pada tahun 2020 kemarin. Itu zamannya Pak Firdaus. Dan ternyata 180 derajat Pekanbaru menjadi banjir itu. Apa yang salah? Jadi gini, Master Plan itu kan pedoman untuk pembangunan sebelumnya sudah disusun juga perencanaan drainase itu. Tapi masih sepotong-sepotong per kecamatan gitu ya. Sementara yang namanya Master Plan itu harus utuh satu kota itu. Dari pangkal, dari hulunya sampai ke hilirnya. Pada waktu kita nyusun 2020 itu baru yang komplit. Jadi sebelumnya kalau orang bangun itu bingung tuh. Ini parit yang dekat perumahan itu, kalau dia bangun perumahan itu mau ukuran berapa tuh mau dibangun? Itu dia tuh. Nah, apa acuannya tuh? Nggak ada. Karena sebenarnya nggak ada. Kalau sekarang sudah ada, Bang Eka. Misalnya parit ini di Jalan Kartama, di sebelahnya itu orang bangun perumahan itu kalau dilihat itu misalnya harus 3 meter, udah ada di dalam Master Plan, udah ada pedomannya. Tapi itu seharusnya yang menjadi acuan PU ketika memberikan izin. Itu tadi yang saya bicara sama teman saya ini tadi. Kalau misal perumahan pemerintah kota pada khususnya memberi izin. Nah, drainasenya itu seperti apa? Itulah yang kita tanyakan. Nah, itu di Master Plan. Master Plan-nya itu harus mengikuti acuan itu. Cuma masalahnya sekarang harusnya Master Plan itu dijadikan dasar hukum kan? Supaya jadi dasar hukum itu harus dijadikan minimal perwako dulu. Peraturan wali kota. Kalau mau lebih kuat lagi, jadikan perda dia. Betul. Nah, proses itu yang belum dilakukan. Jadi tidak ada sanksi bagi developer yang membangun. Jadi kalau belum dilakukan, dia baru sekedar pedoman teknis, tapi bukan pedoman hukum pelaksanaan di lapangan. Berarti apa yang dibuat itu istilahnya memang belum mengikat ya? Kalau masyarakat menggugat sendiri, nggak bisa ya berarti? Sebetulnya dengan
perangkat yang lain bisa ya. Ya. Tapi kalau ini kan khusus nih, masyarakat sudah jelas nih acuannya untuk drainase perkotaan. Nah, itu lebih mudah. Kalau sekarang ini Bang Eka, mohon maaf, itu kita nggak perlu survei lagi lah. Harusnya. Iya, karena udah ada di sini. Saya bisa tunjukkan di HP nih. Ini kita di sini posisi ini di mana paritnya tersumbat sudah ada. Oh iya, nanti saya minta gambarnya, itu saya akan ini. Nah, ada berapa kira-kira titik banjir nih yang ada di Kota Pekanbaru? Di Pekanbaru itu titik banjir itu 120-an ya. Artinya lokasi ya. Lokasi. Nah, titik itu maksudnya. Dia beda gini, lokasi. titik banjir atau genangan. Nah, ini kan berbeda nih, Pak. Ya, sebetulnya lebih kurang aja lah itu. Ya, karena kan kalau genangan, contoh di dekat rumah saya Jalan Durian itu. Ya. Ketika dia punya drainase itu kecil, debit air lebih besar, tentu dia melumpah, melumpah air. Karena maka hujan deras saja sekian menit langsung sudah tergenang. Iya, terminologi genangan banjir itu ya lebih kurang aja. Yang penting dia air di sekitarnya itu. Gitu ya. Tadi Pekanbaru ini ada 120-an titik banjir atau titik genangan itu. Tapi titik masalahnya yang menyebabkan dia banjir itu ada kalau salah saya 370-an. Malah ya? Iya. 370 masalahnya ya? Iya, masalahnya. Oke. Jadi bisa saja 5 titik masalah itu menyebabkan 1 titik banjir di sekitarnya itu. Nah, jadi kita sebetulnya fokusnya udah fokus di titik masalahnya aja. Oh, di sini gorong-gorongnya kecil, di sini paritnya tersumbat, di sini sedimentasi, di sini paritnya terlalu patah tikungannya. Udah fokus di situ aja. Ya. Saat ini dilakukan atau tidak tuh? Minim. Kan dinas terkait kayak PU kan harusnya kan lebih paham kayak gitu. Menurut saya minim ya. Jadi minim, kemudian kurang fokus. Kurang fokus. Ya, itu aja lah kalau mau apa ya, karena kalau mau dari angka-angka ya saya tidak survei langsung ya. Tapi kalau dari yang saya bayangkan di pelaksanaan master plan itu seharusnya 2 tahun menurut saya itu sudah signifikan. Ya, yang paling cepat itu kalau ngatasi banjir itu sebetulnya bukan pembangunan, tapi pengerukan. Yang tadinya dangkal bisa jadi pembersihan. Ya, tapi selalu pasukan baju oranye itu selalu membersihkan. Nah, itu yang saya bilang itu tidak fokus. Jadi kita beda antara membersihkan parit dengan mengalirkan air. Iya, betul. Nah, kalau membersihkan parit, kita di situ ada ilalang, ada rumput, kita bersihkan. Ya, ada tanah kita angkat. Tapi kalau kita lihat ke dalamnya, gorong-gorongnya tidak dibereskan di bawahnya. Ada batu besar, ada besi melintang, ada ban, ada apa. Sama yang di depan TVRI Jalan Durian itu gitu juga, dia kecil sekali. Jadi harusnya membersihkan itu. Lihat nih master plan-nya di mana nih. Air itu kan sudah ada jalurnya tuh ngalirnya. Kita ikuti aja tuh jalurnya. Lihat di pedomannya titik-titik. Berarti master plan yang Pak Dokter sendiri buat itu sudah bisa mengatasi hal tersebut gitu. Iya, sebagai pedoman. Iya, sebagai pedoman. Itu gunanya master plan. Jadi master plan itu bukan hanya untuk mengatasinya, kemudian ke depannya mau dibangun berapa, mana yang kecil-kecil itu, mau dibangun jadi berapa, itu sudah ada. Ya, bukan hanya itu malah ya, dia dipersiapkan juga untuk perangkap sampahnya di mana. Sekarang kan sampah kita kan banyak masuk ke sungai nih. Ya, ke Sungai Sail, ke Sungai Siak. Nah, itu seharusnya Sungai Siak itu bisa jadi waterfront city yang bagus itu, orang bisa malam-malam. Ya, itu sudah dicanangkan 10 tahun yang lalu, tapi tidak jadi juga waterfront city itu. Karena tidak dimulai ya. Bukan tidak dimulai, barang itu sudah ada kapal ya. Bapak tahu kan kapalnya kan? Baik, guys. Jadi setelah berkecimpung selama 20 tahun di dunia birokrat di pemerintahan, akhirnya beliau mencalonkan diri juga nih. Insya Allah maju dalam Pilwako 2024-2029. Nah, apa alasan Pak Dokter nih maju untuk sebagai calon wali kota? Ya, kalau saya sebetulnya lebih kepada bagaimana supaya program itu bisa dilaksanakan ya, dieksekusi. Jadi kalau kita berdiri di luar, ya, dengan berada di dalam itu beda. Beda memang, betul. Beda memang. Ya, kalau saya, ya mudah-mudahan kemanfaatannya saya berada di dalam sistem itu
ya bisa membuat perubahan yang signifikan. Yeah. Ya, dibanding kalau kita hanya memberikan masukan, ya, memberikan advice, ya, menurut saya itu. Tetap memang keputusan di pucuk pimpinan tadi. Ya. Kalau kita di Indonesia ini secara rata-rata menurut saya sistemnya kan belum bagus ya, belum bagus jalan. Kalau di Amerika ya siapapun pemimpinnya, itu udah jalan sistemnya, dia udah bagus. Ya, kalau di kita ya, masih sangat tergantung kepada ya yang pucuknya. Ya, kalau pucuknya bagus, insya Allah bawahnya bisa harus ngikut. Ya, bisa bagus. Karena memang di Pekanbaru ini guys, dengan masyarakat yang heterogen, kemudian permasalahan-permasalahan itu 3, sekarang tambah 4 nih. Pertama banjir, kedua jalan yang rusak, ketiga sampah, dan keempat ini parkir. Menurut Pak Dokter sendiri melihat hal itu seperti apa? Ya, saya setuju itu ya. Dan itu memang menjadi tagline saya tuh, ya, untuk apa sih yang mau dilakukan. Kalau kita kan maunya benahi Pekanbaru tuh. Membenahi Pekanbaru benahi Pekanbaru. Ya, jadi berkaitan dia sebetulnya itu. Ya. Kalau yang kita inginkan ujungnya itu kan supaya kita nyaman nih, ya, kota ini nyaman, masyarakatnya sejahtera, orang berusaha itu bisa menghasilkan, bisa beruntung, ya, kemudian anggaran itu bisa efisien, ya, bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk kesehatan, lebih murah, lebih mudah kan. Tapi kalau pendukungnya itu tidak bagus, ya, sering banjir, ya, kemudian jalannya nggak nyaman. Ya, kemudian sampah di mana-mana. Ya. Tambah lagi parkir ini yang membuat orang akhirnya orang nggak mau belanja. Ya, karena dia belanjanya 500, parkirnya 2000. Belanjanya 5000, ya parkir 2000. Apalagi kalau dia cuma fotokopi 500, parkirnya juga 2000. Ini bukan masalah uang 2000 atau 3000, tapi adalah sesuatu hal yang apa namanya? Dilihat tempat makan ramai sedikit datang. Nah, ya artinya kalau parkir itu kan lokasi di mana dipungut parkir itu juga menentukan. Tidak boleh semuanya. Ya, nah itu harus berpedoman lah kepada peraturannya itu. Nah, idealnya kalau kemarin kan Pak Firdaus sempat membuat kontrak 480 miliar. Kalau dibagi itu kan selama 10 tahun kan. Kalau berarti per tahunnya lebih kurang 48 miliar begitu. Target idealnya untuk parkir ini sebenarnya berapa? Untuk PAD katanya. Iya. Sebetulnya kalau 40 miliar itu menurut saya kecil. Kecil kan? Kecil. Ya, kalau kita apa namanya konsisten ya, komitmen ya untuk itu. Apa perlu dikasih pihak ketiga atau memang sebenarnya harus dikelola oleh Pemko sendiri, khususnya di Dishub? Gitu? Menurut saya nggak masalah ya, nggak masalah mau pihak ketiga atau dikelola sendiri punya ya. Tapi yang penting itu pertama ada transparansi di situ, ya, transparansi di pengelolaan ya. Berapa yang diterima, berapa yang disetorkan, ya, berapa yang keuntungannya. Ya, artinya itu sesuatu yang wajar, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu pungutan itu dilaksanakan sesuai dengan wewenang, ya, haknya, ya, kewajibannya. Ya. Tadi kan diatur tuh, ya, parkir tepi jalan umum misalnya, ya itu ya bagian areal tepi jalan, kemudian badan jalan yang menjadi areal jalan kan. Enggak sampai melebar kemana-mana, nih di halaman ruko juga, di halaman kafe orang juga. Ya, nah itu kan itu yang sudah menyalahi itu. Ya. Itu memang enggak boleh ya? Iya, ya jadi yang seperti itu yang harus ditertibkan. Ya, kalau enggak nanti saya punya lahan di sini, orang parkir di sini, datang petugas. Ya, padahal usaha saya, tanah saya, gitu. Ya. Nah, nanti orang jadi malas berusaha, kenapa orang enggak mau mampir? Ya. Terkadang memang miris memang masalah parkir ini. Saya lihat di satu tempat di Jalan Durian itu, jadi mereka petugas parkir ini ditarget, Pak. Ya. Jadi ada di Alfamart itu dia harus memenuhi target 270.000 per hari. Per hari. Setoran dia. Yang setahu saya setoran ini cuma masuk kas daerah itu cuma 50.000. Ya. Nah sisanya kemana? Gitu. Ya. Mungkin dari pihak ketiga atau dari Korlap atau Wallau Walap. Nah kemudian belum lagi yang di SKA itu.
itu lebih kurang 1 juta. Ya. Nah, ketika tidak nyampe target tadi, akhirnya nombok tuh petugas parkirnya. Betul. Jadi kasihan kita. Jadi ibaratnya jika dia kita kan nggak tahu. Misalnya di Alfamart itu mesin ATM rusak, pas hujan, cuaca nggak tahu. Mereka tidak peduli hal itu. Ya, sama hal yang sama. Ya, pernah satu tukang parkir datang ke saya, ya, kasih tahu juga persis sama, Pak. Bapak punya kenalan orang di sub nggak, Pak? Kenapa? Tolonglah Pak, saya nih kejepit nih Pak. Kejepit gimana? Kami dipatok Pak, katanya. Iya. Ya. Saya bilang, ya kalau kenal sih kenal aja, saya bilang. Cuma saya menggugat parkir yang nggak tertib itu, saya bilang kan. Nah, jadi itu. Pak Dokter Iksan nih yang menggugat kemarin, guys. Gimana ceritanya? Terus? Tadi saya juga tuh ceritanya kan. Saya bilang, iya kami tahu Pak, cuma tolonglah Pak. Ya, karena saya tuh ditarget 100.000 setorannya. Nah, sementara kalau hari hujan, ya sepi. Ya, paling dapat 80.000. Kami tetap setorannya 100.000. Jadi nombok bahkan kami. Jangan kan untuk memenuhi setorannya tuh. Ya, kami nombok katanya kan. Jadi terus dibilang kalau tidak mau kami cari orang lain. Iya, andalan mereka memang seperti itu. Jadi akhirnya ya yang kena ini dua ini, masyarakat kena, kemudian tukang parkirnya. Yang kenyang itu ya di level tengah-tengah ini nih. Nah, saya kira kalau dia bisa transparan, Bang Eka, itu bisa diatur ya. Saya kira itu yang harus diatur secara jeli ya. Detail ya, supaya ya keadilan itu muncul dia. Betul. Ya, jadi seharusnya kalau kayak gitu apanya tukang parkir itu udah sejahtera itu. Ya, tapi yang pemain tengah ini nih. Dia pemain tengah ini yang sejahtera sekarang nih. Karena dia mengutik, dia tidak mau tahu gitu kan. Nanti dia nggak tahu seperti apa permainnya dari tengah ke atas itu kan. Ya kita nggak tahu karena setahu saya dan selihat saya tuh dia ngutip 270.000 di Indomaret sana 400.000 ya kan. Nah, dia nggak peduli mau kalau swalayan parkir babak belur itu. Swalayan bisa 1,5 dia. Ya ada di Durian kalau nggak salah di Hawaii atau apa itu mungkin lebih kurang 1 juta. Iya, jadi yang disetor cuma 50.000 ya dengan mesin yang blok kayak gitu. Ya, saya kadang pikir ya, lama-lama kalau kayak gini ya bagusnya udahlah. Kalau penghasilannya cuma 15 miliar per tahun dari parkir ini, bukan baru nih, udahlah. Ya kita gratiskan aja lah. Apa nih kan, cari dari PAD yang sumber lain kan gitu. Ya, kemarin sempat memang di sub bahwasanya 3 triwulan itu menghasilkan berapa gitu. Kemudian saya protes di salah satu grup, itu harusnya bukan triwulan, dia 1 bulan tuh pendapatan dia. Kalau sesuai dengan yang kontrak 10 tahun tadi itu. Atau bisa juga dibuat model di mana tuh, di daerah di Jawa tuh? Di Malaysia sendiri, di Kuala Lumpur tuh tidak ada parkir. Ya. Sama sekali tidak ada parkir. Jadi mungkin kalau di Padang waktu itu sempat ada mesin. Mesin yang model crack waktu itu. Cuman mungkin nggak tahu saya apakah dia masih jalan atau tidak gitu. Cuman kan kontrolnya. Kalau kita dibikin di situ hari ini dipasang besok hilang. Atau bisa juga di salah satu daerah di Jawa itu diatur di Perdanya. Jadi parkir itu dibayarnya sekali setahun aja. Itu yang dilakukan oleh pihak Indomaret sama Alfamart, sistemnya distribusi. Waktu itu, cuman kan namun mereka meminta, itu yang banyak keberatan dari masyarakat. Pajak. Jadi dia bayar 2 kali. Betul. Ya kan? Betul. Karena kita beli di situ dari kenakan pajak, dalam arti kata kita sudah bayar parkir di Alfamart itu, mereka bayar setor ke Bapenda. Akhirnya sama orang Indomaret dia lepasnya aja lagi kan. Tapi saya tidak tahu informasinya, mereka tetap membayar juga bayar distribusi. Saya nggak tahu. Nah kemudian ada juga parkir yang secure itu di rumah sakit. Ini saya sebut rumah sakitnya area Bunda dan Hernia. Masuk itu harusnya kan kita ngantar pasien keluar kan tidak nyampe 1 menit 2 menit itu kan harusnya free. Ini tetap juga bayar. Jadi kalau misalnya Bapak masuk parkir di rumah sakit area Bunda tuh langsung 5.000 Pak. 2 jam pertama 5.000 tapi tetap dikenakan, walaupun kemarin saya waktu itu ngantar orang tua saya cuma melintas saya ngantar orang tua saya ke IGD waktu itu, sebentar saya pulang lagi tetap bayar 5.000. Itu mestinya bisa diatur ya di sini. Memang udah ada perwako. Saya tanya waktu itu ke Bapenda, sudah ada aturannya Bang, rumah sakit tak boleh seperti itu.
Rumah sakit Eka Hospital contohnya, rumah sakit Awal Bros, mereka punya ada waktu. Iya, bisa masuk diatur. sana 5 menit free. Ya bisa diatur. Di sistem mereka seharusnya bisa Dan ada diatur. peraturannya juga, ada perwakunya. Tapi mereka ini kan melanggar. Makanya saya tanya kepada ini apa penyebabnya? Saya klarifikasi kepada Dishub, tidak ada jawaban. Saya klarifikasi kepada Bapenda, diam saja. Gitu kan. Sama dengan parkir ini, saya juga sudah berapa kali saya minta konfirmasi ke Yuliarso, tetap juga tidak ada. Banyak kepentingannya, mungkin susah. Nggak tahu saya. Wahai Kadishub, apa yang terjadi ini? Nah, kemudian kita kembali lagi. Jadi melihat kota Pekanbaru saat ini, makanya Pak Dokter siap maju untuk mencalonkan sebagai wali kota 2024. Nah, ini. Nah, apa strategi yang akan dilakukan melihat fenomena yang ya permasalahan banjir, sampah, jalan rusak, parkir dan sebagainya itu? Ya, tadi sudah teridentifikasi ya, ada 4 masalah besar ya. Banjir, jalan rusak, sampah, sama parkir ya. Sebetulnya yang paling urgen dari semua itu menurut saya masalah banjir. Banjir. Ya, banjir. Kan sudah ada master plan-nya. Ya, master plan-nya sudah ada, pedomannya, langkahnya sudah ada. Ya, apa namanya? Komit aja. Ya, komit aja terhadap itu. Yang mana prioritas? Ya, istilahnya first thing first ya. Yang dahulu kita dahulukan. Ya. Jadi kalau untuk atasi banjir ini tadi, ya pengorokan aja dulu. Ya, pengorokan, selesai pengorokan ya 2 tahun. Ya, baru angsur-angsur nanti yang mana yang harus diperlebar, mana yang harus dibangun ya. Jadi ya menurut saya kalau 1 periode itu ya udah 75% insya Allah lah kalau duduk ya. Tapi komitmennya ya pendanaan juga lah gitu kan. Iya. Ya, kalau misalnya katakanlah misalnya untuk selesai 100% itu sekitar 300 miliar ya. Ya kalau dicicil 5 tahun kan 60 miliar. Dapat pun 40 miliar. Ya, untuk bertahun itu udah syukur alhamdulillah tuh udah banyak yang bisa dikerjakan. Tapi kalau cuma 5 miliar, nah itu enggak. Itu yang kecil ya. Nah, mau masuk SMA deh. Masuk SMA lagi. Oke Pak, mungkin terakhir nih. Apa himbauannya atau pesan kepada masyarakat ketika Bapak ingin maju sebagai calon wali kota? Ya kita resmikan dulu nih guys. Beliau sudah dipastikan maju dari Partai Keadilan Sejahtera. Untuk mengusung beliau menjadi calon wali kota 2024-2029. Iya. Jadi gini ya, wali kota itu kan bukan orang yang hebat tuh. Ya. Oke. Iya. Jadi biasa aja. Ya cuma dia dikasih amanah oleh masyarakat. Ya, karena dia dikasih amanah, makanya dia punya kuasa ya, punya wewenang dia. Ya, dia bisa mengatur anggaran, membuat anggaran. Jadi seharusnya gawe untuk wali kota ini itu bukan hanya gawe atau kerjaan si calonnya. Misalnya saya nih, ayo pilih saya. Oh, bukan. Ya memang akhirnya kita menyatakan begitu kan. Tapi kita mengajak masyarakat ini untuk bertanggung jawab sama kotanya. Ya, jadi ya kepentingan untuk memilih wali kota yang menurut dia, ya menurut masyarakat ini, ya bisa melaksanakan program-program itu dengan baik. Ya, harusnya gotong royong tuh masyarakat tuh sama-sama, karena dia yakin tuh, ya dia berikan kuasanya itu kepada pemimpinnya, berikan amanahnya, dia berusaha sama-sama untuk itu. Nah kalau saya mengajak seperti itu, kalau saya apalah ya daya saya ya. Ya, karena memang saya memiliki pengetahuan sedikit banyak, memiliki pengalaman, komitmen, ya. Tetapi ya kalau cuma saya yang istilahnya peduli mau begitu, ya masyarakatnya tidak, ya percuma saja. Percuma juga. Nah, jadi ayo sama-sama. Sama-sama. Ya, jadi ada kesadaran kolektif kita. Wah ini kota kita seperti ini. Ya kita mau menjadi lebih baik. Ya kepada siapa? Ya kita percayakan, kita perjuangkan sama-sama. Nah seperti itu. Masyarakat memang harus bisa cerdas memilih mana yang ingin perubahan atau yang ingin ya seperti ini aja, ada banjir, ada jalan rusak. Kalau misalnya hal itu ingin perubahan, ya insya Allah Pak Dr. Iksan ini
siap membenahi semua ya. Iya. Membenahi Pekanbaru 1. Insya Allah. Insya Allah. Baik, itu tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Ihsan. Saya Eka Saputra, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.